Senior. Halo sahabat sekolah dasar, jumpa lagi di Giat Senior Sekolah Dasar. Saya dengan Envira, kita bergabung di platform baru. Ini adalah Giat Senior Sekolah Dasar, media sharing, diskusi dan berbagi terkait isu dunia pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan inklusi. Sebelum kita mulai, saya izin dulu untuk membuka masker. Jadi teman-teman di ruang Giat Senior ini dan para narasumber sudah melewati tes dan juga sudah mendapatkan vaksin booster. Jadi izin kita buka terlebih dahulu. Saya buka juga ya. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, ini juga sudah hadir narasumber kita. Saya perkenalkan juga di ruangan ini ada Dr. Joko Yuwono MPD. Beliau adalah praktisi dan juga akademisi di Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat datang Pak. Selamat datang, terima kasih Mbak Andrea. Salam kenal. Salam kenal sahabat sekolah dasar. Jadi beliau ini adalah praktisi pendidikan inklusi. Kita akan banyak membahas tentang pendidikan inklusi. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi Pak, izin pengen tahu lebih dalam kalau Bapak sudah berapa lama menggeluti pendidikan inklusi atau pendidikan luar biasa ini? Ya, terima kasih Mbak Andrea. Saya lama ya. Saya tahun 92. Tapi waktu saya masih mahasiswa itu saya juga sudah punya pusat studi anak pada zaman itu. Jadi disabilitas dulu belum terlalu. Nah, di tahun 92 saya belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Sekarang orang juga menyebutnya dengan disabilitas. Lalu 97 baru saya hijrah ke Jakarta. Nah, hijrah ke Jakarta makin memiliki tempat ya untuk berekspresi ya, kemudian membantu di sebuah lembaga yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya anak autism, ADHD, kemudian anak CP, anak MR, anak-anak kesulitan belajar atau disebutnya dengan learning disability. Nah, terus berkembang. Ya, terus isu inklusif kan muncul dengan gencar ya. Sebelumnya dulu ada namanya mainstreaming, sekolah terpadu kalau orang Indonesia menyebutnya ya. Lalu berkembanglah tentang pendidikan inklusif. Ya, sejak itulah sampai sekarang. Jadi ketertarikannya sudah dari awal, dari tahun 92 itu ya Pak? Iya, sejak kuliah itu. Sejak kuliah. Prodi pendidikan khusus dulu namanya. Pendidikan khusus luar biasa. Jadi sampai sekarang 2022 itu masih mendalami dan tantangannya semakin banyak Pak kalau pendidikan inklusi. Oh, makin banyak. Ya, tapi karena seneng mau tantangan apa aja, jalan aja. Ya, ini berarti orang yang tepat yang kita cari tahu, kita diskusi lebih banyak terkait dengan pendidikan inklusi. Nah, Pak, banyak sekali masyarakat, mungkin juga sahabat sekolah dasar di luar sana yang ingin lebih tahu pendidikan inklusi. Sebetulnya esensi pendidikan inklusi itu apa, Pak? Pendidikan inklusif itu apa ya? Itu kan sebenarnya sebuah pendekatan ya, bukan satu apa ya, bukan sistem ya. Dia hanya mengedepankan tentang bagaimana tentang isu keberagaman itu menjadi hal yang penting, kemudian non diskriminasi. Lalu penerjemahannya dalam konteks pendidikan inklusif itu anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, bagaimana dia itu bisa bersama-sama bersekolah bersama-sama dalam satu kelas, dalam lingkungan yang sama, sepanjang hari dalam sekolah yang sama, dan non diskriminatif, dia bisa belajar bersama. Nah, itu difokuskan kalau pada isu tentang pendidikan inklusif. Tapi kalau inklusif secara besarannya ya banyak, ada inklusif sosial, ada ekonomi inklusif, bahkan sekarang sudah berkembang banyak. Jadi di pendidikan inklusif itu sejak awal konsep masuk di Indonesia dalam konteks pendidikan, dipahaminya bahwa pendidikan inklusif itu menempatkan anak-anak
kebutuhan khusus atau disabilitas, meskipun dua itu berbeda, dia ditempatkan di dalam sekolah reguler atau sekolah umum, dan dia belajar bersama-sama, mendapatkan akses pendidikan yang sama dan non diskriminatif. Mereka punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, itu. Berarti pendidikan untuk semua itulah nafasnya gitu. Pendidikan yang inklusif itu sama hanya dengan pendidikan untuk semua. Nah, tetapi pada awalnya pendidikan untuk semua itu dulu kecuali anak berkebutuhan khusus. Tapi di masa sekarang perkembangannya pendidikan untuk semua itu termasuk di dalamnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, termasuk isu sekolah ramah anak. Sama hanya dulu sekolah ramah anak itu, saya pernah berkunjung di sebuah sekolah itu ramah pada semua anak. Ketika saya datangin, ini berarti sekolah ramah anak itu termasuk anak-anak disabilitas. Di sekolah umum apa? Itu kalau sekolah ramah itu ya untuk ramah, maksudnya tidak untuk disabilitas. Belum, berarti ya bukan. Sekolah ramah itu ya untuk semuanya, sama dengan pendidikan untuk semua. Itu sebenarnya esensinya sama, semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan non diskriminatif. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan sekolah ramah anak dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi itu sama atau berbeda? Sebenarnya itu rohnya sama, nilai-nilainya sama. Kalau ada menyebutnya sekolah ramah tetapi tidak menerima anak berkebutuhan khusus, berarti dia belum ramah. Kan ramah kita nggak boleh pilih-pilih kan. Nah, terkait dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sendiri sekarang menjadi kebutuhan setiap daerah gitu ya Pak? Iya dong. Nah, terbayang bagaimana sekolah-sekolah yang ingin menjadi pendidikan inklusi itu seperti apa ya prosesnya kalau ini saya cerita singkat. Kenapa lahir konsep pendidikan inklusif? Ya selain tadi tentang isu keberagaman, tentang hak anak, akses yang bermutu, ya salah satunya sebenarnya juga simpelnya kayak gini. Kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di sebuah daerah, kemudian dia harus pergi ke SLB, itu kan tidak semudah itu ya. Di kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota itu masih ada sekitar 58 atau 60 kabupaten yang tidak punya SLB. Artinya dari 58-60 kabupaten itu anak-anak kamu kemana? Artinya kan nggak mendapatkan akses dong kalau misalnya tidak dibuka sebagai sekolah inklusi. Pertama itu. Kedua, memang kabupaten kota ada sekolah luar biasa. Tapi sekolah luar biasa itu pada umumnya kebanyakan ada di kota kabupaten. Akses jauh. Ya kalau akses transportasi memungkinkan, kemudian belum lagi keuangan. Misalnya dia tinggal di sebuah rumah, kemudian hanya 100 meter, 200 meter dari sekolah umum SD, SMP. Tapi dia nggak boleh sekolah di situ. Dia harus pergi ke SLB. SLB-nya jaraknya 15 kilo, 20 kilo. Kalau mau ke sana gimana, Pak? Naik ojek, bayar 10.000, PP 20.000, jajannya anaknya udah 10.000. Yang antar maknya ikut jajan juga 10.000, ini udah 40.000 tiap hari. Kalau keluarga itu penghasilannya cuma 75.000, berarti 40.000 udah habis begitu. Artinya tidak mungkin dia pergi sekolah. Ya kan, maka akses itu dibuka dengan pendekatan pendidikan inklusif. Dia boleh sekolah di sekolah umum. Ya tantangannya memang guru banyak yang harus dijawab ya. Itu artinya membuka akses pendidikan bagi semua anak. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah anak-anak itu mendapatkan pendidikan selain anak pada umumnya. Kalau enggak ya dia nggak bisa sekolah, tidak akan mendapatkan pendidikan. Iya, akan. Nah,
Berarti tadi Bapak sudah jelaskan sekilas di depan, ya karena SLB terbatas, jadi sekolah juga harus siap gitu ya Pak, Ya. untuk menerima anak kebutuhan khusus yang masuk ke sekolah terdekat dekat rumahnya. Nah, yang ini yang sekolah terdekat yang menerima anak berkebutuhan khusus lah yang disebutkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif gitu ya Pak. Nah, bagaimana sekolah bisa menjadi atau menetapkan terlebih dahulu menjadi SPPIK dari pemerintah daerah, dapat sertifikat SK atau seperti apa? Ini banyak pertanyaan yang dari sekolah yang terkait dengan hal ini gitu. Ya, saya mendengar itu. Sebenarnya kalau awalnya kan Permendiknas kita ini kan sudah lama ya Mbak ya. Udah 2009. Sekarang udah 2021, berarti sudah sekitar 12 tahun ya. Ternyata itu dinamika praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan inklusif itu luar biasa respon masyarakat kita. Memang di sana diatur tuh, misalnya dia satu kecamatan ada satu SD, SMP, ada SMA-nya. Maksudnya supaya anak ini saya menyebutnya mungkin feeder school ya. Jadi sekolah SD nanti bisa lanjut ke sekolah yang ditunjuk, meskipun dalam satu kecamatan. Ini hal yang baik. Tapi ketika kecamatannya di beberapa daerah itu luas banget, hanya ada satu, jaraknya juga jauh, kan anak juga sebagaimana yang tadi saya sebutkan kan kesulitan. Antar jemput tuh iya, di beberapa sekolah-sekolah SLB itu antar jemput. Artinya pembiayaan itu kan menjadi ya, kalau SD SMP kemudian dialokasikan oleh kabupaten kota, berarti kekuatan kabupaten kota kan berbeda-beda. Banyak kan di kota-kota besar itu gampang ya, artinya gampang itu akses transportasi, mungkin kecamatannya juga tidak terlalu luas dan seterusnya. Nah itu awalnya itu, tapi itu kan sekarang sudah tidak cukup kalau satu kecamatan satu. Ya kayak Jakarta semua sekolah tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Tidak menolak, tak boleh. Oke. Di kota Solo sudah banyak sekolah-sekolah penyelenggara inklusif. Kota Padang juga. Tetapi di beberapa daerah masih ada batasan. Kalau tidak ditunjuk, tidak di-SK-kan. Makanya banyak sekolah yang gini, Pak, sekolah saya kan sekolah inklusif, jadi nggak usah terima. Waduh, ini kan menjadi apa ya? Menjadi hal yang nggak pas ya. Jadi pertanyaan berikut Pak tadi Bapak bilang tidak boleh menolak. Berarti sekolah yang peraturan ini terkait juga dengan peraturan penerimaan peserta didik baru juga ya Pak. Berarti itu berkaitan. Dan ketika ada sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, berarti harus diterima. Ya, tapi sebentar Pak. Di PPDB itu kan yang 2021 ya, itu kan ada afirmasi itu. Ya, memang afirmasinya 15% itu untuk anak dari keluarga tidak mampu dan disabilitas. Itu dijadikan satu. Artinya sebenarnya peraturan ini sudah memberi ruang lah 15%. Tapi kalau dia kemudian harus bersekolah di sekolah yang ditunjuk, ya kalau rumahnya jauh dari SD yang ditunjuk kan ya sama aja kesulitan. Maka menurut saya pemerintah daerah harus mengatur ini. Misalnya contoh nih, kita memahami kok ada sekolah yang kenapa tidak menerima, karena mungkin sumber dayanya belum siap. Tapi kalau menunggu siap ya kapan mau siap. Tapi mungkin harus bisa salah satu solusinya diterima aja, nanti dikoordinasikan dengan dinas kabupaten kota. Atau kalau dia tidak menerima, artinya kalau tidak ada koordinasi, itu kan nggak bisa sekolah nanti. Maka kalau sebuah sekolahan menolak, maka berkoordinasilah dengan dinas. Menolaknya dengan berbagai alasan, misalnya sudah kuotanya sudah terpenuhi, atau kita sambungnya nerimanya hanya 5 atau hanya sanggup menerima ABK yang jenis tertentu misalnya, ya itu meskipun sebenarnya secara filosofi nggak boleh, maksudnya kita mau sekolah terima anak-anak yang enak-enak aja, yang gampang nanti gitu. Artinya apa? Ini bisa dikoordinasikan bahwa kayak di kota Solo itu
kebetulan saya di Solo ya. Jadi kalau ada anak di sebuah sekolahan banyak yang mendaftar, sementara kekuatan sekolah itu berdasarkan analisis mereka dia terima 15, kalau yang daftar ada 25, berarti yang 10 kemana? Itu terus dikoordinasikan. Terus si orang tua diberitahukan, oh Bu, Pak, putranya bisa sekolah ke sono. Sana sudah saya koordinasikan. Sambil jalan, dinas kabupaten kota, kebetulan sekarang kan beberapa daerah kan sudah ada unit layanan disabilitas ya, dengan namanya unit layanan disabilitas itu diamanatkan oleh undang-undang. Meskipun sekarang beberapa daerah kota kabupaten itu namanya sedikit berbeda, tapi perannya dalam rangka kesana membantu mensupport sekolah-sekolah ini anak-anaknya mendapatkan akses pendidikan. Nah itu terus ditunjuk ke sekolah sana aja ya Bu, ke sekolah sana, sekolah yang tidak dituju inklusif ya nanti dikoordinasikan. Nah, itu kan yang baik dong Mbak. Betul Pak, menarik Pak, berarti tadi step pertama kalau ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah berarti diterima dulu. Diterima dulu, lalu koordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten kota. Pastikan memang mampu mengelola, mampu membina, kalaupun tidak nanti mungkin ada diarahkan ke sekolah lain gitu ya. Ya sambil jalan dinas kabupaten kota terus meningkatkan kualitas sumber dayanya. Misalnya ada yang pelatihan, gimana cara mengenali anak, bagaimana kalau sudah mengenali terus membuat programnya, terus bagaimana cara mengajar dalam setting kelas. Nah kan dibutuhkan manajemen pengelolaan ya. Dan itu banyak yang memungkinkan gitu dilakukan. Ya tentu bertahap ya. Kita juga memahami kok guru-guru itu kan bukan dari lulusan pendidikan luar biasa, yang artinya dia tidak belajar secara spesifik. Ya syukur-syukur di beberapa kota, kabupaten dia bisa kolaboratif dengan SLB di dekatnya. Nah itu juga berarti apa poinnya, sekolah harus berkolaborasi dengan SLB yang di daerah. Nah kan sekolah kita kan setiap manusia punya keterbatasan. Gak mampu semuanya kan. Iya, dan kita harus minta tolong. Dan yang dimintain tolong ya mestinya mau, tinggal dikoordinasikan pada kewenangan-kewenangan di daerah. Oke, baik. Nah berarti itu inklusif Pak. Artinya inklusif itu salah satu nilainya adalah networking, saling membantu, kerjasama, saling tolong menolong. Itu nilai-nilai inklusif. Dan itu nilai-nilai orang Indonesia itu. Pancasila itu. Biasa hidup dengan nilai-nilai inklusif gitu ya. Masyarakat kita itu biasa begitu. Jadi sebenarnya sudah selaras. Selaras. Nah, kalau misalnya Pak ada peserta didik yang memang belum teridentifikasi mungkin gitu ya Pak, belum ter-assessment gitu, orang tua belum tahu sebetulnya anak saya nih punya kebutuhan khusus apa gitu, lalu sepertinya memang berbeda dengan teman-temannya gitu ya, lalu didaftarkan ke sekolah yang terdekat dari rumah. Nah itu kemungkinan kalau misalnya ada hambatan intelektual gitu Pak, dan ada juga yang mungkin yang tidak mengalami hambatan intelektual, apakah boleh dua-duanya di sekolah reguler bersamaan atau gimana? Ya ini pertanyaannya bagus ini ya. Problem tantangan yang dihadapi di sekolah inklusif itu sebenarnya salah satunya adalah pada tahap awal penerimaan peserta didik. Di dalamnya ada proses namanya identification, mengidentifikasi mana siapa saja yang diduga dia punya kecenderungan berbeda perkembangannya dengan anak-anak yang lain, atau juga kemampuan akademiknya berbeda. Nah disitulah sebenarnya guru bisa mengenali itu. Ya tentu memang guru harus dilatih ya. Kalau secara umum itu sebenarnya kita tahu kok ini anak orodo berbeda dengan anak lain. Misalnya guru di kelasnya, anak-anak sudah pada makan belum? Kok anak tertentu kok dia nggak pernah ngomong, nggak respon. Itu kan sudah kelihatan, oh ternyata dia berbeda. Pertama itu berbeda, lalu kemudian naik setingkat dari berbeda adalah dia sebenarnya punya masalah apa. Naik lagi nanti dalam terminologi keilmuan sebenarnya dengan didiagnosis. Dia itu jenisnya apa. Nah guru butuh pertolongan. Guru tidak memiliki kewenangan untuk mendiagnosis itu.
maka berkolaborasi minta tolong kepada psikolog untuk membantu menentukan dia ini disabilitas atau bukan. Disabilitas atau bukan. Ya kan? Karena untuk memastikan itu sebenarnya itu penting apakah dia eligible sebagai disabilitas, karena itu terkait dengan layanan. Nah Pak, kalau misalnya sudah terdiagnosa gitu ya Pak, mana anak-anak yang sepertinya di sekolah reguler bisa beradaptasi, bisa mengikuti, atau mana-mana sepertinya ini lebih baik ke SLB saja misalnya. Nah, di terminologi pilihan inklusif tidak ada pemilahan begitu. Nah, ada. Ya, dia mau punya hambatan intelektual atau tidak. Nah, dia sekolah aja, sekolah umum. Itu pokok itu hal yang tidak, bahwa ada tantangan di dalam pengelolaan pembelajaran itu. Ya. Jadi ketika nanti terdiagnosis oleh si psikolog bersama informasi dari guru, lalu mereka berkolaborasi dapat ditentukan. Nah ini peran asesmen memang dari psikolog kalau untuk diagnosis, bukan berarti guru tidak melakukan asesmen. Dalam terminologi ini, asesmen yang dimaksud pada guru adalah asesmen untuk mengetahui apa kemampuannya anak, apa yang menjadi masalah atau anak yang tidak mampu pada bagian mana, bahwa dia punya potensi apa dan kebutuhannya apa. Kebutuhan anak spesifik satu anak. Nah itu guru mungkin bisa, justru guru yang melakukan, bukan psikolog. Karena guru yang tahu tentang kondisi anak di sekolah dan kebutuhan pembelajarannya. Bahwa psikolog membantu, ya bagus saja. Karena faktanya banyak di sekolah di daerah-daerah nggak ada psikolog. Dan guru harus terus membuat desain pembelajaran yang universal, yang anak ini bisa berpartisipasi di dalam kelas yang sama. Artinya tuh membuat itu, Mbak, itu kan dia harus melakukan asesmen kan, asesmen untuk mengetahui kemampuan seberapa, dia bisanya seperti apa, dia perlu apa, itu guru. Kalau dia tidak melakukan asesmen full learning, itu pasti guru akan kesulitan untuk membuat desain pembelajaran. Ini menarik, berarti poin kuatnya ada di guru Pak. Ya. Oke. Nah, sahabat sekolah dasar tadi sudah diulas lebih mendalam oleh Pak Joko. Nah, tadi juga beliau menyebutkan terkait dengan penerimaan peserta didik baru gitu ya Pak, bahwa sekolah itu harus menerima peserta didik dan apakah boleh Pak sekolah menolak karena alasan tidak punya SDM, sarana prasarana, belum siap gitu Pak? Ya, ini yang seringkali jadi tantangan terbesar. Sebenarnya dari sisi praktikal saya itu sangat memahami itu. Memang tidak mudah bagi sebuah sekolah yang dia belum punya sumber daya yang mencukupi, pengetahuan yang belum mencukupi, keterampilan yang belum mencukupi. Sementara di kelas terdapat anak-anak yang dia sendiri kesulitan untuk menghandlenya. Ya itu saya memahami sekali. Maka sebenarnya solusi saya yang tadi itu koordinasi saja dengan dinas, minta tolong pada SLB, terus mungkin bisa berkolaborasi dengan komite, ya kan, juga orang tua. Karena kebayang nggak kalau misalnya mereka nggak siap kemudian menolak, sementara SLB-nya juga jauh tidak ada, berarti kan anak ini tidak sekolah. Jadi itu realistis masalah kita, tetapi ya menerima dulu itu hal yang baik, bahwa guru sekolah itu butuh waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki layanan terbaiknya, ya memang butuh waktu. Dan tentu terkait kebijakan dinas kabupaten kota kan menjadi hal yang pokok ya, karena itu memberi dukungan yang berarti bagi guru-guru. Kalau di daerah-daerah tertentu udah ada dukungan dari kabupaten kota,
sudah ada pelatihan rutin dari dinas kabupaten kota, dekat perguruan tinggi, punya unit layanan disabilitas, punya psikolog di daerahnya, punya dokter yang ngerti, rumah sakitnya juga deket, mensupport. Tapi di beberapa daerah aksesnya luar biasa sulit. Sumber daya hal yang tadi saya sebutkan belum tentu tersedia. Ya saya memahami kalau di beberapa daerah kesulitan. Maka mari ya bersama-sama ya kabupaten kota bersama sumber daya yang ada di lokalnya dipetakan bersama-sama mengatasi apa yang dihadapi oleh sekolah. Sumber daya guru memang itu tantangan utama. Tantangan utama memang sumber daya guru. Berarti sudah berulang kali Bapak menyebutkan memang kolaborasi itu ya Pak, dari sekolah itu terima saja dulu, dirangkul dulu, diterima anak-anak berkebutuhan khusus apapun itu. Lalu jika memang sarana prasarana, SDM maupun hal lainnya memang belum memadai, koordinasikan kepada dinas kabupaten kota gitu ya Pak. Mudah-mudahan dari sana ada solusi dan bergerak bersama itu tadi. Oke. Baik Pak, tadi Bapak menyebutkan terkait dengan guru. Seberapa hal pertama yang harus guru siapkan ketika menerima anak didik yang mempunyai kemampuan yang berbeda, kebutuhan khusus itu? Ya, ini sejatinya menurut saya seorang guru, saya juga lama menjadi guru ya. Sekarang masih juga menjadi guru. Saya juga masih menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Secara naluriah profesi seorang guru itu sebenarnya sudah ada kok di dalam dirinya. Jadi kalau ada anak yang nggak bisa baca, apa sih yang harus dilakukan itu sebenarnya guru secara pengetahuan dan teknik itu ngerti. Gitu. Ya, tinggal ditambah pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai apakah sumber energi untuk menambah kualitas itu. Karena informasi kan mudah didapat. Pelatihan ya bisa jadi di banyak daerah melakukan, di banyak daerah mungkin juga akses pelatihan masih minim. Tapi kan online sekarang juga bisa ya mendapatkan pelatihan online. Bahkan di pemerintah Indonesia di GTK itu banyak buka pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, memang banyak yang mengatakan begini, ujung-ujungnya tahu nggak Pak? Yang penting itu menangani anak-anak dan khusus di sekolah inklusif. Itu yang penting gurunya punya hati. Itu kan non teknis ya. Saya yakin setiap individu guru di Indonesia itu punya hati. Dan tidak ada sejarahnya seorang guru kemudian ada anak yang berbeda terus dibiarin nggak punya hati, biarin aja. Ya itu juga manusiawi, artinya ya sangat memungkinkan seorang guru itu terus bisa memberi layanan yang terbaik meskipun pertamanya agak ini ya kaku, agak merasa berat dikit. Nanti lama-lama mereka mendapatkan dukungan dari sekolah. Ya memang ada guru lain juga malah ngocok-ngocokin juga ada. Harus kuat mentalnya ya Pak? Iya, jangan mendiam anak ini susah, berat, repot. Coba, jadi itu tantangan. Hatinya harus diasah dulu. Jadi ingin tahu ini sebetulnya anak ini potensinya apa, kemampuannya. Jiwa menolong seorang guru itu pasti ada. Saya yakin itu. Guru-guru Indonesia itu artinya luar biasa. Nah, ini juga jadi menarik Pak. Sebetulnya proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus ini lebih baik berbaur dengan peserta didik reguler dalam satu kelas atau sebetulnya harusnya dipisahkan gitu menurut masyarakat begitu Pak? Mungkin. Ya ini banyak masyarakat yang berpikir kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu jadi satu, mereka ganggu anak. Mohon maaf ya, saya hampir tidak pernah menyebut nanti anakku itu kan anak bodoh, anakku nanti ikutan bodoh, anak-anak itu kan suka jalan-jalan, enggak, nanti anakku meniru-niru. Ya sebenarnya justru kebalikannya. Saya akan tunjukkan apa sih keuntungannya, advantage-nya bahwa anak-anak itu kalau bersama-sama. Justru
ketika anak-anak belajar bersama-sama itu sebenarnya di dalam banyak riset ya, itu perkembangan sosial keuntungannya sama hal lebih tinggi dibanding kalau dia terpisah. Karena ketika bersama-sama baik dari anak berkebutuhan khusus maupun anak umum pada umumnya itu mendapatkan keuntungan yang terbaik. Contoh misalnya di dalam inklusif itu ada nilai bagaimana anak-anak saling belajar. Misalnya tukar belajar. Kalau ada anak disabilitas yang nggak ngerti perkalian misalnya atau penjumlahan, anak yang lain itu bisa membantu. 5 tambah 2 ini loh, 5 tambah 7 ya, 5 tambah 2 ini 5, 2 begini, 5, 6, 7. Oh nggak ngerti, ganti udah keluar ambil batu, dihitung batunya, ini 5, ini 2, coba dihitung nih 1, oh nggak ngerti lagi ya, dia ambil kertas, buat. Artinya si anak pada umumnya ini temennya, berarti kan dia udah mengembangkan banyak hal, metakognitif, social skillnya, pengetahuan kognitifnya luar biasa. Berarti dia sudah mengaplikasikan banyak teori-teori yang dia pikirkan, cara mengajarkannya beragam, social skillnya, emosionalnya. Oh ada temennya yang ngerti apa harus bantu, sikap perilakunya. Di mana letak kerugiannya? Justru itu mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi sahabat sekolah dasar untungnya lebih banyak daripada ruginya. Jadi ruginya nggak ada. Ruginya nggak ada ya Pak. Untungnya teman-temannya yang lainnya juga bisa mengajarkan, dan itu yang mungkin yang disebutkan tutor sebaya itu ya Pak. Ya. Jadi justru anak bisa saling belajar, mendapatkan keuntungan banyak hal dari sisi akademik, dari sisi perkembangan, dari sikap perilaku dan banyak lain. Jadi tidak ada justru malah menguntungkan. Nah itu dari segi teman sekelas ya, teman sekelas itu juga banyak sekali kelebihan, mengasah banyak skill juga dengan kita disatukan kelasnya dengan teman-teman lain yang berkebutuhan khusus gitu ya. Tadi dari sisi guru, juga dari sisi teman sekelas, tutor sebaya,